Rahayu, Porgadang. Kita berjumpa lagi pada video Jagat Talit yang ke-119. Melanjutkan pada episode sebelumnya, kita masih membahas tentang roh jiwa. Porgadang, pada minggu lalu panjenengan sudah dipahamkan bagaimana saat kita sebagai manusia itu terlena, sehingga jiwa kita itu dikuasai oleh sifat-sifat yang jahat, sehingga benar-benar sangat merugikan pada perjalanan jiwa kita sendiri yang mestinya harus bisa tuntas menyelesaikan dan bisa kembali dengan murni. Namun karena pengaruh yang tidak baik, sehingga jiwa ini mendorong pada perbuatan-perbuatan yang justru merugikan kita sendiri. Kali ini Porgadang, pada tayangan yang ke-119 kita mau menyelami lebih dalam lagi tentang sifat-sifat buruk yang dibawa oleh hasrat jiwa ini. Salah satunya sifat jiwa atau karakter jiwa yang picik, dan juga sifat karakter jiwa yang licik. Porgadang, picik dan licik ini kelihatannya menggambarkan satu paket, ya, satu pasang, sehingga kalau kedua sifat ini menguasai di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat egois, orang-orang yang tidak bisa menghargai orang lain, malah memiliki kecenderungan untuk selalu menyakiti siapapun yang terhubung dengan orang tersebut. Nah, jiwa yang picik itu menggambarkan bagaimana seseorang yang memiliki kepicikan itu maunya menang sendiri. Jadi tidak bisa menghargai pendapat orang lain, walaupun orang lain itu memaparkan kebenaran-kebenaran, memaparkan pendapat-pendapatnya sesuai apa yang mereka ketahui. Bahkan dalam kejujurannya pun masih juga tidak bisa diterima oleh orang yang memiliki jiwa yang picik, karena menganggap apapun yang disampaikan oleh orang lain itu adalah salah, sedangkan yang benar adalah dirinya sendiri. Nah, itulah Porgadang, kenapa sifat seperti ini bisa mengganggu perjalanan jiwa kita untuk bisa murni, bisa selesai pada waktunya kelak. Nah, selain picik, jadi jiwa kita ini juga bisa terpengaruh oleh jiwa-jiwa yang licik, ya. Jiwa yang licik itu menggambarkan bagaimana seseorang itu tidak memiliki keberanian untuk melakukan sendiri, sehingga akhirnya jiwa-jiwa yang seperti ini terdorong untuk melakukan sesuatu, merealisasikan kehendaknya itu melalui orang lain, ya, memanfaatkan orang lain, sehingga mungkin bisa dikatakan ya golek selamete, karena untuk melakukan sendiri tentu saja berisiko. Tentu saja dengan sifat yang licik ini, kadangkala niat-niat yang telah dibangunnya, entah itu niat yang mungkin buruk atau niat yang bisa merugikan orang lain, itu kadangkala tidak dijalankan sendiri, tetapi malah justru memanfaatkan orang di sekitarnya, mempengaruhi, memprovokasi, sehingga akhirnya orang yang memiliki sifat licik ini akhirnya tidak terdeteksi, tidak terlihat. Nah, jadi yang pertama, memiliki sifat menangnya sendiri, orang lain dianggap salah. Lalu dalam rangka untuk mewujudkan apa yang dikehendaki dengan cara-cara memprovokasi, dengan cara-cara yang kurang elok. Nah, di sini menggambarkan orang-orang yang memiliki sifat yang picik, memiliki sifat yang licik, itu tentu saja bisa diukur seberapa dalam kedewasaan di dalam hidupnya. Sebab
jika kita memiliki kesadaran, ya artinya kita bisa mengetahui, setidak-tidaknya bisa ngerem, bisa menahan diri ya. Namun pada saat kita itu sudah terkuasai oleh jiwa-jiwa yang seperti ini, maka seseorang itu susah untuk menghargai orang lain ya. Akhirnya terdorong untuk selalu menyakiti hati orang lain, karena kata-kata yang keluar dari mulutnya pun itu juga sesuatu yang mungkin bisa membuat ketersinggungan bagi orang lain. Kalau bahasa Jawanya itu, apapun yang disampaikan orang lain, walaupun orang lain itu jujur, terbuka, apa adanya, tetapi tetap saja karena memiliki sifat yang picik, maka yang keluar adalah ungkapan-ungkapan tidak percaya, ungkapan-ungkapan maidu. Nah, seperti ini akan menjauhkan dari pasduluran, menjauhkan dari persaudaraan, bahkan merusak hubungan yang sudah baik, akan menjadi renggang dan akhirnya membuat sebuah pertemanan, persaudaraan ini menjadi dingin atau akhirnya mungkin jauh. Sifat picik dan sifat licik ini bisa berpotensi sangat tidak baik di dalam kemasyarakatan, karena sifatnya mempengaruhi, sifatnya memprovokasi. Nah, berbeda kalau kita katakanlah hanya memiliki sifat picik saja ya, tetapi orangnya begitu kesatria, artinya walaupun tidak percaya omongan orang ya, tetapi dengan gentle, dengan satria, mau menghadapi sendiri, mau melakukan sendiri apa yang dikehendakinya. Nah, rata-rata terkadang orang yang memiliki jiwa yang picik dan licik ini ada kecenderungan memiliki niat-niat yang tidak baik ya. Jadi tidak ada kepedulian, tidak ada kebaikan-kebaikan ini yang terbangun, terdorong atau didukung dengan sifat yang picik maupun yang licik ini. Sebab pada saat seseorang itu memiliki kepedulian, suatu kehendak yang baik, tentu saja membutuhkan jiwa-jiwa yang memang tulus ya, membutuhkan jiwa yang satria, sehingga benar-benar bisa dijalankan sesuai dengan tuntunan budi sendiri. Nah, begitu terkadang, jadi kurang lebih pada saat kita ini kurang bisa menjaga diri kita, maka kita bisa dikuasai oleh jiwa-jiwa yang semacam itu. Maka kiranya seandainya kita masih mencoba ingin menyelami spiritualitas kita, supaya kita itu suatu saat bisa memiliki jiwa yang murni yang bisa mengantarkan kita nyawiji dengan Gusti, maka tentu saja kita harus benar-benar hati-hati menjaga kehidupan kita sendiri masing-masing, agar supaya kita tidak dikuasai oleh pengaruh-pengaruh yang jahat, yang gelap ini, sehingga memiliki sifat yang picik, sifat yang licik. Jelas sifat ini akan menjauhkan persaudaraan kita satu dengan yang lainnya, merusak tatanan kehidupan di sekitar kita. Nah, jadi itu terkadang mungkin pada video yang ke-119 ini setidak-tidaknya melengkapi pengetahuan kita bersama bagaimana kita itu melihat secara utuh kehidupan jiwa kita ini bisa dikuasai oleh jiwa-jiwa yang baik. Namun saat kita terlena, saat kita itu mungkin tidak kuasa untuk menjaganya, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan pribadi-pribadi jiwa-jiwa yang buruk pula,
sehingga akhirnya kita mengalami kesia-siaan waktu. Demikian perkadang, semoga video ini bisa menambah kawruh panjenengan semua, sehingga menambah kehati-hatian panjenengan, menjadi panjenengan bersemangat untuk membangun diri di dalam kerohanian. Itu yang bisa saya sampaikan perkadang pada video kali ini. Semoga bisa berjumpa lagi pada video-video yang mendatang. Matur nuwun, rahayu.